Yang bilang Judo Fighter Taekwondo cocok. Penggemar rudal Dongfeng garis keras. Bacot. Halo Bren, kembali lagi di Amanda Channel. Eskalasi yang tidak menentu di Laut Cina Selatan menjadi perhatian dunia internasional, Bren. Amerika Serikat yang sudah mengerahkan armada ke-7 US Navy kini memberi ancaman serius pada Cina yang berpotensi perang besar di wilayah dekat Indonesia. Itu, Bren. Usut punya usut, Indonesia melalui TNI Angkatan Laut juga tak ingin perang sampai ke wilayah Indonesia, sehingga mengerahkan senjata utama untuk mengawal Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, Bren. Jadi imbasnya tentunya sampai di Natuna. Makanya TNI AL mengerahkan armada kapal perang hingga pesawat-pesawat tempur. Dikhawatirkan Cina membawa rudal Dongfeng kaleng-kaleng. Bercanda. Kondisi Laut Cina Selatan yang terus memanas ternyata membuat militer Indonesia bersiaga, Bren. Walau kemungkinan ikut berperang kecil, namun karena ada Pulau Natuna di sana membuat militer Indonesia berjaga-jaga. Piagalah, Bren. Apalagi memang memiliki basis militer di Pulau Natuna, dan basis militer itu cukup kuat untuk melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, Bren. Jadi jangan anggap remeh lah, Bren. Pokoknya di Natuna sudah siap siaga. Nah, ini adalah hal yang menarik untuk kita bahas, bukan? Tapi sebelum lanjut, kita dengarkan intro dulu ya, Bren. Usut punya usut. Sebelumnya Cina dikabarkan menembakkan lusinan rudal ke Laut Cina Selatan. Ini terjadi selama 2 hari di Pulau Hainan pekan ini. Jadi ini yang membuat negara ASEAN berang. Hal tersebut terkait latihan militer yang semakin intensif di perairan kaya itu. Rekaman yang dimuat China Central Television Station atau CCTV menunjukkan CCTV memuat rudal air to air ditembakkan Selasa tanggal 20 dan Rabu tanggal 21 bulan 10 kemarin. Latihan itu dihadiri lebih dari 100 tentara di barat Pulau Hainan, Bren. Ini yang membuat Indonesia juga bersiaga karena rudal-rudal Dongfeng milik China sudah ditembakkan di Pulau Hainan. Bagaimana menurutmu terkait hal ini? Silahkan adu bacot di kolom komentar. Hanya itu saja, Bren. Ratusan pilot juga dikerahkan oleh Cina. Dikatakan bahwa latihan militer guna menguji kinerja persenjataan pasukan dalam perang yang nyata. Aksi ini kembali memanasnya wilayah perdagangan senilai 5,3 triliun US dollar itu per tahun berdasarkan data Center for Strategic and International Studies, Bren. Menurut pengamat multinasional Jonathan Moss, aktivitas Cina membuat frustasi sejumlah negara ASEAN. Resiko konflik kian memanas. Wow. Cina meningkatkan ketegangan dan meningkatkan kemungkinan bentrok senjata. Katanya, Bren, sebagaimana ditulis Express.com dikutip Minggu tanggal 25 kemarin. Cina berkonflik dengan sejumlah negara ASEAN seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam karena Laut Cina Selatan yang dicaplok secara brutal. Cina juga berkonflik dengan Amerika Serikat karena negeri Paman Sam juga mengirim militer ke wilayah tersebut dengan alasan kebebasan navigasi dan membela kepentingan sekutu. Latihan militer Cina dilakukan pasca Filipina mengumumkan akan melakukan pengeboran minyak di daerah sengketa kedua negara. Filipina mengharapkan investasi sebesar 25 juta US dollar untuk awal pengeboran. Latihan ini, Bren, juga dilakukan di tengah hubungan yang serius ataupun hubungan yang terus memanas dengan Taiwan. Cina mengklaim pulau tersebut miliknya, sementara Taipei tak demikian. Jadi adu bacot antara Cina dan Taiwan, Bren. Taiwan baru saja membeli senjata canggih ke Amerika Serikat senilai 1,8 miliar US dollar. Senjata termasuk sensor, rudal, dan artileri. Pokoknya Cina ini bacotnya sungguh luar biasa, Bren.
tak ketinggalan, Indonesia pun mengerahkan alat utama sistem persenjataan seperti dilansir dari serambinews.com pada Sabtu tanggal 24 kemarin, friend. Alat utama sistem persenjataan KRI dan pesawat udara milik TNI Angkatan Laut, Gugus Tempur Laut, Guspurla Koarmada 1 melaksanakan latihan Gundala Sakti 20 ke perairan Natuna. Bagaimana menurutmu terkait tindakan Indonesia? Tambah bacotnya di kolom komentar. Latihan tersebut, friend, dipimpin Komandan Guspurla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Dato Rusman selaku CTF-20 on board di KRI John Lee 358 di perairan Laut Natuna Utara Jumat tanggal 23 kemarin, friend. Latihan dilaksanakan dalam 2 tahap, yakni Harbor Base tanggal 19 sampai dengan 20 Oktober di dermaga Sabang Mawang dan Sipis tanggal 21 sampai dengan 22 Oktober di perairan Natuna. Materi latihan yang digelar yaitu latihan peperangan anti udara, peperangan anti kapal permukaan, peperangan anti kapal selam, latihan komunikasi, dan manuver taktis. Dalam peningkatan koordinasi dengan pesawat patroli maritim, dilaksanakan latihan sharing informasi dan koordinasi dalam mengoptimalkan kemampuan deteksi pada pelaksanaan operasi, brand. Jika Dina Bajot, Indonesia sudah siap dengan latihan-latihan militer yang tentunya mengerahkan armada-armada perang yang bukan kaleng-kaleng, brand. Dan Guspurla Koarmada 1 menyampaikan bahwa latihan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan tempur personil serta mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi antara alutsista KRI dengan pesawat udara TNI Angkatan Laut yang beroperasi di perairan Laut Natuna Utara. Sementara itu, secara terpisah, Panglima Koarmada 1 Laksda TNI Abdul Rashid menjelaskan bahwa latihan dan gelar operasi Koarmada 1 harus seimbang seiring dengan perkembangan ancaman dari komunis Cina. Nah, brand, itu tadi pembahasan admin seputar Cina tembakkan lusinan rudal balistik, Indonesia gelar latihan besar-besaran di Laut Natuna Utara. Bagaimana, brand, menurutmu terkait hal ini? Silahkan adu bacot di kolom komentar. Nah, brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.